Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini, saya beserta teman-teman dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah kami buat. Adapun isi-isi dari makalah yang kami buat yaitu tentang grafika komputer, media yang dinamis, multimedia interaktif, dan data yang dipadatkan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama atau daftar-daftar anggota dari kelompok 5. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama adalah Muhammad Ilham Jaya Putra dengan NIM F1G1211024. Yang kedua Muhammad Sarul Esa dengan NIM F1G1211026. Yang ketiga Akbar Wahid Amir atau dengan saya sendiri sebagai moderator dengan NIM F1G1211035. Yang keempat Jaumil Makfira F1G1211013. Yang kelima Eka Sartika dengan NIM F1G1211051. Yang keenam Yulinat dengan NIM F1G1211089. Yang ke-7 Amelia Rahmayani Irman dengan NIM F1G1211001. Dan yang ke-8 ada Novel Kurniawan dengan NIM F1G1200050. Oke, itu saja dari daftar-daftar nama atau anggota dari kelompok 5. Saya akan masuk ke pengertian grafika komputer. Adapun dari pengertian grafika komputer adalah grafika komputer atau komputer grafik dapat diartikan sebagai seperangkat alat yang terdiri dari hardware dan software untuk membuat gambar, grafik, atau citra realistik untuk seni, game komputer, foto, dan animasi komputer. Untuk materi atau halaman selanjutnya akan dibacakan oleh saudara atau saudari saya dari kelompok 5. Kepada saudara saya persilahkan untuk membacakan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Jaya Putra dengan NIM F1G1211024 akan membacakan materi pengantar grafika komputer. Bidang ilmu yang berkaitan dengan citra. 1. Pengolahan citra. Pengolahan citra merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu citra itu dibentuk, diolah, dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipahami oleh manusia. Bentuk pemrosesan di mana inputnya berupa gambar atau contoh, foto atau video, dan output juga berupa gambar yang sudah diproses atau berupa kumpulan karakteristik atau parameter yang berkaitan dengan gambar tersebut. Kedua, computer vision. Computer vision adalah bidang ilmiah antardisiplin yang membahas bagaimana komputer dapat memperoleh pemahaman tingkat tinggi dari gambar atau video digital. Berkaitan dengan ilmu atau teknologi tentang mesin yang dapat menggali informasi dari sebuah gambar untuk memecahkan suatu masalah. Ketiga, komputer grafik. Komputer grafik adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar secara digital. Teknik rancang bangun objek atau gambar dalam bentuk data digital yang berorientasi geometri. Sekian dari saya persilakan membaca materi selanjutnya. Saya Muhammad Sarul Esa dengan NIM F1G1211026 akan melanjutkan pembahasan materi dari Muhammad Ilham Jaya. Bagian dari komputer grafik yaitu pertama geometri, mempelajari cara menggambarkan permukaan bidang. Yang kedua itu animasi, mempelajari cara menggambarkan dan manipulasi gerakan. Yang ketiga rendering, mempelajari algoritma untuk menampilkan efek cahaya. Yang terakhir itu citra atau imaging, mempelajari cara pengambilan dan penyuntingan gambar. Ya, selanjutnya bidang hiburan. Pertama, film, animasi, dan terakhir visualisasi, gerakan yang sulit dilakukan. Selanjutnya, visualisasi interaktif, pembelajaran interaktif,
peranan multimedia interaktif semakin memegang peranan yang sangat penting dalam bidang pendidikan sejalan dengan pertumbuhan penggunaan komputer dan pertumbuhan internet di masyarakat yang semakin memudahkan aliran produk multimedia dari satu komputer ke komputer lainnya. Kemampuan untuk merancang multimedia yang tepat, memadukan berbagai elemen multimedia dan menuangkannya dalam sebuah storyboard merupakan satu kunci keberhasilan sebuah proyek pengembangan produk multimedia interaktif dalam bidang ilmu pengetahuan dan bisnis. CAD atau CAM, software untuk merancang, menggambar, visualisasi, dan analisis, memperhatikan beberapa gambaran objek dari sudut pandang yang berbeda seperti tampak depan, samping, atas, dan perspektif. Selanjutnya, seniman menggunakan macam software grafis, menarsir tetraeder software desain grafis mengacu pada program atau kumpulan program yang memungkinkan untuk manipulasi gambar atau model secara visual pada komputer. Selanjutnya, game. Game merupakan sebuah jenis media hiburan yang diminati berbagai kalangan masyarakat pada saat ini. Di balik perannya yang semakin diminati, game memiliki elemen-elemen pendukung yang membantu perannya sebagai media hiburan. Yang paling diminati, salah satu elemen penting dalam sebuah game adalah elemen visualnya. Hal ini disebabkan elemen visual memiliki daya untuk bisa memberikan koneksi antara pesan atau cerita yang ingin disampaikan oleh pembuat game pada para pemain. Baik, saya Yaumil Makfirah dengan NIM F1G121013 akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu gambaran umum materi. Yang pertama ada gambar 2 dimensi dan algoritma untuk menghasilkan bentuk primitif. Yang kedua ada transformasi 2 dimensi. Yang ketiga ada clipping 2 dimensi. Yang keempat ada 3 dimensi viewing. Yang kelima ada clipping 3 dimensi. Yang keenam ada representasi objek 3 dimensi. Dan yang ketujuh ada illumination, shading, dan ray tracing. Kemudian ada media yang dinamis. Media yang dinamis, dunia teknologi komunikasi merupakan dunia yang dinamis, di mana akan terus muncul teknologi yang lebih maju dari teknologi-teknologi sebelumnya. Teknologi yang ada sekarang ini adalah hasil dari imajinasi dan daya hayal individu-individu pada masa lampau. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, teknologi-teknologi yang akan ada pada masa depan masih berpatokan pada konsep teknologi dari awal, yaitu extended version dari kemampuan manusia itu sendiri. Seperti teknologi touch screen yang kegunaannya akan semakin menjadi tren pada masa yang akan datang. Salah satu tren yang amat jelas akan terlihat pada teknologi komunikasi yang akan datang adalah bentuk dari teknologi komunikasi yang cenderung makin mini dan menipis. Hal ini mungkin juga disebabkan karena semakin lama mobilitas individu cenderung makin meningkat. Selanjutnya ada hypermedia. Hypermedia adalah komputer berbasis sistem temu kembali informasi yang memungkinkan pengguna untuk memperoleh atau menyediakan akses ke rekaman teks, audio, video, foto, dan grafis komputer yang berhubungan dengan topik tertentu. Hypermedia adalah istilah yang diciptakan oleh Ted Nelson. Hypermedia digunakan sebagai perpanjangan logis dari istilah hypertext, di mana grafis, audio, video, teks biasa, dan hyperlink jalin untuk menciptakan umumnya non-linear media informasi. Hypermedia dapat dikembangkan dengan beberapa cara. Pengembangan perangkat lunak multimedia seperti Adobe Flash, Adobe Director, Macromedia Authorware, dan Mediator Matchware dapat digunakan untuk membuat aplikasi yang berdiri sendiri hypermedia dengan penekanan pada konten hiburan.
Aplikasi hypermedia dapat dikembangkan pada perangkat embedded untuk mobile dan digital signage industry menggunakan Scalable Vector Graphic atau SVG. Spesifikasi dari W3C atau World Wide Web Consortium. Software aplikasi seperti Animator, Ikivo, dan Inkscape menyederhanakan pengembangan konten hypermedia berdasarkan SVG. Perangkat embedded seperti iPhone native mendukung SVG dan spesifikasi dapat digunakan untuk membuat aplikasi terdistribusi mobile dan hypermedia. Hyperpublikasikan adalah alat khusus yang dirancang dan dioptimalkan untuk hypermedia dan hypertext management. Setiap HTML editor dapat digunakan untuk membangun file HTML. Dapat diakses oleh web browser. CD atau DVD auditoring tools seperti DVD Studio Pro dapat digunakan untuk hyperlink isi DVD untuk DVD player atau link web ketika disk dimainkan pada komputer pribadi yang terhubung ke internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sartika dengan NIM F1G1211051. Saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan multimedia interaktif. Multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media atau format file yang berupa teks, gambar seperti vektor atau bitmap, grafik, sound, animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital atau komputerisasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik. Sedangkan pengertian interaktif terkait dengan komunikasi dua arah atau lebih dari komponen-komponen komunikasi. Komponen komunikasi dalam multimedia interaktif berbasis komputer adalah hubungan antara manusia dengan user atau pengguna produk dan komputer seperti software, aplikasi, atau produk dalam format file tertentu, biasanya dalam bentuk CD. Dengan demikian, produk CD ataupun aplikasi yang diharapkan memiliki hubungan dua arah atau timbal balik antara software atau dengan aplikasi usernya. Multimedia interaktif merupakan kombinasi dari berbagai komunikasi saluran menjadi pengalaman komunikatif terkoordinasi yang bahasa lintas channelnya terintegrasi, penafsiran tidak ada, menurut Elson Sikook 2001. Multimedia interaktif dapat didefinisikan sebagai suatu integrasi elemen beberapa media seperti audio, video, grafik, teks, animasi, dan lain sebagainya menjadi satu kesatuan yang sinergis dan simbiosis yang menghasilkan manfaat lebih bagi pengguna akhir dari salah satu unsur media yang dapat memberikan secara individu, menurut Reddy dan Misra 2003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulinar dengan NIM F1G1211089 akan menjelaskan mengenai jenis media interaktif yang terbagi atas dua. Yang pertama, media interaktif berbasis e-learning yang terbagi lagi menjadi 5 poin. Yang pertama, ada Moodle, merupakan salah satu e-learning berbasis PHP dan MySQL yang paling populer, mempunyai fitur jadwal pembelajaran, program kuis, presentasi hasil kerja. Moodle juga ada modul interaksi antar siswa dengan guru, yaitu chat forum, workshop, atau survei. Yang kedua adalah Vedena, dilengkapi fitur untuk kegiatan pembelajaran sampai manajemen pendidikan di sekolah. Adanya klasifikasi akses login antar pendidik, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, dan manajemen lembaga pendidikan membuat Vedena jadi alternatif terbaik untuk membangun e-learning institusi pada satuan pendidikan. Yang ketiga ada ilmu komputer, adalah e-learning berbasis komunitas yang menyediakan sumber belajar khusus ilmu komputer dalam bahasa Indonesia secara gratis dan mudah. Yang keempat ada Pesona Edu, hadir sebagai e-learning khusus mata pelajaran matematika dan IPA. Kelebihan dari situs ini ialah menyediakan banyak materi yang dilengkapi dengan gambar, animasi, sehingga lebih mudah dan menarik untuk belajar. Dan yang terakhir ada Fisikanet, keluaran LIPI,
Ini adalah e-learning khusus mata pelajaran fisika. Tersedia materi, latihan soal, sejarah, dan ruang diskusi seputar mencari penyelesaian yang berhubungan dengan pelajaran fisika. Lalu yang kedua ada interaktif berbasis web atau situs online yang terbagi atas 6 poin. Yang pertama ada Zenius Education, adalah situs pembelajaran online yang menyediakan berbagai macam materi pembelajaran dari tingkat SD sampai SMA, tersedia lengkap dalam bahasa Indonesia dan juga gratis. Yang kedua ada Wikipedia, adalah salah satu website pendidikan terbesar di dunia yang menyajikan berbagai macam ulasan materi tentang arti kata, penjabaran sains, sejarah, biografi, profil negara, dan lain-lain. Yang ketiga ada Kelas Kita, adalah website penyedia berbagai macam kursus bagi pengunjung. Beragam materi pembelajaran sampai materi pengetahuan umum ada di situs ini. Yang keempat ada Wolfram Alpha, adalah portal sumber belajar lengkap berbasis bahasa Inggris tentang matematika, statistika, astronomi, seni keterampilan, dan lain-lain. Yang kelima ada Musik Teori, di situs Musik Teori menyediakan materi yang berhubungan dengan musik, yaitu pengenalan musik dasar, ritmis, interval, chord, nada diatonis, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada WikiHow, adalah situs pencarian yang masih dalam komunitas wiki. WikiHow mirip dengan Wikipedia, yang merupakan situs yang bisa disunting oleh siapa saja. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Rahmayani Irman dengan NIM F1G1210001. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu media interaktif berbasis software. Rekentex adalah software pendidikan gratis untuk praktik keterampilan ketika menggunakan konsep kuis. Yang kedua, software kalkulator ilmiah Session Lite adalah software kalkulator ilmiah dengan fitur formula yang mudah dan sangat lengkap. Yang ketiga, Smart Draw adalah software untuk membuat rangkaian listrik dengan cara digital. Yang ketiga, Kamus Inggris Indonesia adalah software kamus untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan cara digital. Dan yang terakhir, software mengetik dengan 10 jari adalah software untuk latihan mengetik dengan memakai 10 jari yang menarik dipakai. Yang selanjutnya yaitu fungsi multimedia interaktif. Beberapa fungsi multimedia interaktif yaitu sebagai berikut. Dapat berfungsi sebagai komunikasi antar bisnis dan konsumen. Pada fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan pada e-commerce. Yang kedua, dapat berfungsi sebagai komunikasi antar konsumen. Pada fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan untuk sosial media. Yang ketiga, dapat berfungsi sebagai komunikasi pada e-learning. Pada fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan untuk training dan juga alat bantu dalam pengajaran. Yang keempat, dapat berfungsi sebagai hiburan. Pada fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan untuk permainan atau games. Yang kelima, dapat berfungsi sebagai komunikasi pemerintah. Pada fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan untuk layanan masyarakat maupun informasi publik. Yang terakhir yaitu dapat berfungsi sebagai komunikasi kebudayaan. Pada fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan untuk galeri maupun informasi museum. Tidak hanya itu, pada aktivitas pembelajaran di kelas, multimedia juga bisa berfungsi sebagai suatu suplemen yang memiliki sifat opsional, komplemen atau pelengkap dan bahkan substitusi atau pengganti guru. Yang selanjutnya, data yang didapatkan. Dalam ilmu komputer, pemampatan data atau kompresi data adalah sebuah cara untuk mendapatkan data sehingga hanya memerlukan ruangan penyimpanan lebih kecil, sehingga lebih efisien dalam penyimpanannya atau mempersingkat waktu pertukaran data tersebut. Terdapat dua jenis pemampatan data, yaitu pemampatan data tanpa kehilangan atau loss as data compression dan pemampatan kehilangan atau lossy data compression. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
data kehilangan. Dengan teknik ini, kehilangan data yang kecil masih dapat diterima. Dengan algoritma tertentu, detail berkas dipangkas supaya ukuran data bisa dikecilkan. Contohnya, pemadatan data dengan format berkas JPG bisa menyimpan data yang lebih banyak, tapi juga mampu memangkas bagian-bagian visual yang kurang penting demi menghemat memori simpan. Berkas MP3 bisa menyimpan data lagu yang bersuara lebih jernih, tapi juga bisa mengurangi mutu suara jika ukuran data harus dikurangi. Contoh algoritmanya adalah MP3, JPEG, OGG, dan MPEG-2. Contoh mudahnya apabila berkas gambar berukuran 256 x 256 berwarna polos atau setiap piksel berwarna sama, dan tiap pikselnya berukuran 4 byte tanpa pemadatan. Berkas harus disimpan berukuran 4 x 256 x 256 sama dengan 262.000 byte. Namun dengan pemadatan, maka data yang perlu disimpan hanyalah data satu warna tersebut dan informasi bahwa seluruh piksel gambar memiliki satu warna yang sama. Jadi, data yang perlu disimpan hanyalah 4 byte tambah beberapa byte untuk menandakan pengulangan piksel yang sama. Pemadatan tanpa kehilangan memiliki batas rendah di mana berkas tidak bisa dipadatkan lebih jauh lagi. Membacakan materi selanjutnya yaitu pemadatan tanpa kehilangan. Teknik ini mampu memadatkan data dan mengembalikan sama persis seperti semula. Tidak ada informasi yang hilang atau harus dikurangi dalam proses untuk mengurangi ukuran besar data. Biasanya algoritma pemadatan data jenis ini menggunakan prinsip kelebihan statistik atau statistical redundancy supaya data bisa disimpan dengan lebih ringkas karena kebanyakan data yang dipakai sehari-hari memiliki bagian yang berulang atau berlebihan atau disebut redundant data. Pemadatan tanpa kehilangan biasa terjadi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Demikian hasil presentasi dari kelompok 5. Semoga apa yang disampaikan barusan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.